Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai teknologi jaringan berkecepatan tinggi, yaitu Ethernet LAN, VLAN, dan QoS, serta MPLS dan SDN, yaitu Software Defined Networking. Saya Iqbal Torias akan menjelaskan ditemani dengan teman saya, Febriono Angga. Jadi, jaringan berkecepatan tinggi adalah tulang punggung infrastruktur komunikasi modern. Mendukung aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar, seperti video streaming, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT. Pembahasan akan fokus pada teknologi jaringan utama yang memungkinkan transmisi data cepat dan efisien. Ethernet LAN. Ethernet adalah teknologi jaringan komputer yang paling umum digunakan dalam LAN, atau Local Area Network. Ini memungkinkan perangkat di dalam jaringan lokal berkomunikasi satu sama lain melalui standar komunikasi IEEE 802.3. Kecepatan internet. Perkembangan Ethernet dimulai dari 10 Mbps, lalu berkembang ke Fast Ethernet 100 Mbps, Gigabyte Ethernet 1 Gbps, hingga Ethernet 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps, yang sekarang umumnya digunakan di data center dan backbone jaringan. Terus ada topologi dari Ethernet. Yang pertama itu ada topologi star atau topologi bintang. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti switch atau hub. Data dikirim melalui perangkat pusat yang mengatur lalu lintas data. Kelebihannya adalah jika satu perangkat rusak, jaringan tidak terganggu. Tetapi jika perangkat pusatnya rusak, maka seluruh jaringan akan mati. Yang kedua itu ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya. Ini memberikan banyak jalur komunikasi, sehingga jika ada jalur yang rusak, data dapat dikirim melalui jalur lain. Kelebihannya adalah keandalannya yang tinggi, namun biaya dan kompleksitas instalasinya juga sangat tinggi. Yang ketiga itu ada topologi ring atau topologi cincin. Di topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya yang membentuk sebuah lingkaran. Data mengalir dalam satu arah melalui setiap perangkat sampai mencapai tujuan. Jika ada satu perangkat yang rusak, bisa mengganggu seluruh jaringan, kecuali ada mekanisme cadangannya. Selanjutnya ada topologi bus. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, yaitu bus. Data dikirim melalui kabel ini, dan setiap perangkat bisa mengakses data. Kelebihannya sederhana dan murah. Namun, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan gagal. Yang terakhir itu ada topologi hybrid. Topologi ini merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar, seperti star dan mesh. Hybrid menggabungkan kelebihan dari berbagai topologi, tetapi juga bisa lebih rumit dan mahal untuk diimplementasikan. Lalu, ada kelebihan dari Ethernet LAN. Pertama, dari segi skalabilitas, Ethernet mudah diskalakan dengan menambahkan switch atau memperluas jaringan tanpa perubahan besar pada infrastruktur fisik. Yang kedua, ada kemudahan instalasi. Ethernet relatif mudah diinstal dan digunakan, baik di rumah maupun di lingkungan kantor. Yang ketiga, ada biaya yang rendah. Ethernet merupakan teknologi yang murah dan andal, menjadikannya pilihan yang populer untuk jaringan lokal. Yang terakhir, ada stabilitas dan performa. Dengan dukungan teknologi modern seperti switch dan router yang canggih,
Ethernet dapat memberikan kinerja yang stabil dengan latensi rendah dan throughput tinggi. Lalu ada materi mengenai VLAN. VLAN itu Virtual Local Area Network. Guna menghindari keterbatasan fisik LAN melalui sifat yang dimilikinya, memungkinkan skala jaringan dan segmentasi guna meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengurangi adanya latensi jaringan. VLAN adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik LAN yang terpisah. Lalu ada manfaat LAN. Pertama dari segi keamanan, memisahkan jaringan di tingkat logis, membatasi akses antar berbagai VLAN. Yang kedua ada pengelolaan lebih mudah. Administrator dapat dengan mudah memindahkan perangkat dari satu VLAN ke VLAN lainnya tanpa mengubah koneksi fisik. Yang ketiga ada pengurangan broadcast domain. VLAN membatasi lalu lintas broadcast hanya dengan domain VLAN yang sama, meningkatkan efisiensi. Lalu ada materi mengenai konsep dasar VLAN. Di sebelah kiri itu ada akses mode untuk menghubungkan perangkat yang hanya perlu akses ke satu VLAN. Dan yang di kanan itu ada trunking port untuk menghubungkan antara switch atau router, membawa banyak VLAN dalam satu jalur. Untuk lebih jelasnya mengenai mode akses port, untuk lebih jelasnya mengenai mode akses, port dalam mode akses hanya terhubung dengan satu VLAN. Port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir, seperti komputer, printer, atau perangkat lainnya, yang hanya memerlukan akses ke satu VLAN tertentu. Setiap perangkat yang terhubung ke port akses tidak mengetahui bahwa VLAN digunakan di jaringan. Mereka hanya melihat jaringan seperti biasa. Contohnya, jika sebuah komputer mahasiswa terhubung ke port akses dengan VLAN 20, maka komputer tersebut hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada di VLAN 20. Sementara untuk mode trunking itu digunakan untuk port yang menghubungkan antar switch atau switch dengan router. Port trunk dapat membawa beberapa VLAN secara bersamaan melalui satu kabel fisik dengan menandai paket data untuk VLAN yang berbeda. Misalnya, jika ada VLAN untuk dosen, itu VLAN 10, mahasiswa VLAN 20, dan staf VLAN 30. Satu port trunk dapat membawa data dari ketiga VLAN tersebut sekaligus. Paket data yang dikirim melalui port trunk diberi tag VLAN untuk menunjukkan asal dan tujuan VLAN tersebut. Mode ini memungkinkan VLAN untuk berjalan di berbagai switch dan di berbagai segmen jaringan, memungkinkan komunikasi antar VLAN di lokasi yang berbeda. Lalu ada fungsi VLAN. Yang pertama itu pengurangan biaya, mengurangi kebutuhan router dan latensi dengan mengelola trafik melalui switch. Yang kedua ada fleksibilitas tinggi. VLAN mudah dikonfigurasi berdasarkan port, protokol, atau subnet. Memungkinkan desain jaringan yang dinamis dan fleksibel. Yang ketiga itu ada pengelolaan yang mudah. Memudahkan pembagian akses dan meminimalisir konfigurasi ulang saat perangkat dipindahkan. Meningkatkan keamanan, isolasi trafik jaringan untuk mengurangi risiko akses tidak sah. Lalu ada tipe VLAN. Yang pertama itu ada data VLAN. Adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk user dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirim voice message traffic. Yang kedua itu ada default VLAN. Ketika switch pertama kali dinyalakan, maka semua port yang ada di switch akan menjadi anggota default VLAN. Yang ketiga itu ada native VLAN. Link antar switch dengan switch atau switch dengan router menjadi native VLAN. Manajemen LAN. VLAN yang dibuat untuk admin
dalam mengatur kapabilitas dari switch atau VLAN yang dibuat untuk memanage device yang terhubung. Yang terakhir ada voice VLAN. VLAN yang ditujukan hanya untuk traffic voice. Lalu ada kualitas layanan atau QoS. QoS adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang membutuhkan prioritas jaringan mendapatkan sumber daya yang memadai. Ini penting dalam jaringan yang mengangkut berbagai jenis trafik, termasuk suara, video, dan data. Lalu ada parameternya. Yang pertama itu ada latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada jitter, variasi dalam latensi antar paket. Yang ketiga itu ada bandwidth, kapasitas maksimum jaringan dalam mentransfer data. Yang terakhir ada paket loss, yaitu hilangnya paket data selama transmisi. Lalu materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai tentang model monitor QoS. Yang pertama itu monitoring application adalah alat bagi administrator jaringan untuk mengambil, menganalisa, dan melaporkan informasi lalu lintas data. Yang kedua itu ada QoS monitoring, menyediakan mekanisme untuk memantau kualitas layanan dengan mengambil nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Yang ketiga itu ada monitor, itu mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data secara real time, kemudian mengirimkan hasilnya ke aplikasi pemantauan. Yang terakhir itu ada monitor objek, adalah data yang dipantau dalam jaringan, seperti aliran paket data, alamat sumber, tujuan, dan protokol yang digunakan. Mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Febriano Anggawa. Terima kasih. Baik, nama saya Febriano Anggawa Rizky. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Penerapan QoS. QoS diterapkan untuk memberikan prioritas lebih tinggi pada trafik yang penting seperti VoIP dan video streaming yang membutuhkan latensi rendah dan bandwidth stabil. Teknik QoS. Yang pertama, traffic shaping, mengatur jumlah bandwidth yang tersedia untuk aplikasi tertentu. Kedua, prioritization, mengelompokkan lalu lintas menjadi beberapa level prioritas. Buffering, menyimpan sementara paket-paket untuk menghindari congestion atau kelebihan beban jaringan. MPLS, Multi Protocol Label Switching. MPLS adalah teknologi yang mempercepat routing paket data dengan menggunakan label, bukan alamat IP. Label tersebut menentukan jalur paket di jaringan sehingga mempercepat proses forwarding. Fungsi MPLS. MPLS mengurangi ketergantungan pada routing tradisional dan memungkinkan jaringan beroperasi dengan lebih cepat dan efisien, terutama pada jaringan backbone atau WAN. Kelebihan MPLS. Efisiensi MPLS memungkinkan pengalihan paket yang lebih cepat dan efisien dibandingkan routing tradisional. Dukungan QoS. Dukungan untuk QoS, MPLS dapat mengalokasikan jalur khusus untuk aplikasi dengan kebutuhan QoS seperti VoIP dan video. Fleksibilitas. MPLS dapat digunakan untuk mendukung berbagai protokol lapisan jaringan dan dapat diimplementasikan dalam jaringan IP, frame relay, atau ATM. Secara sederhana, internet. Semua kantor terhubung ke internet untuk akses umum ke data dan aplikasi publik. MPLS digunakan untuk menghubungkan kantor-kantor ini melalui jaringan pribadi, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, aman, dan stabil antara kantor pusat dan cabang.
terlepas dari lokasi geografisnya. Dengan kombinasi ini, perusahaan dapat mengelola akses internet untuk sekaligus memiliki jalur komunikasi khusus melalui MPLS untuk data penting yang membutuhkan kecepatan dan keamanan lebih tinggi. SDN, Software Defined Networking. SDN memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras fisik, memungkinkan administrator mengontrol jaringan secara terpusat melalui perangkat lunak. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan jaringan. Arsitektur SDN. Aplikasi yang membutuhkan layanan jaringan, misalnya mengatur jalur data atau memprioritaskan lalu lintas, mengirimkan permintaan ke SDN controller. SDN controller. Pengontrol menerima permintaan dari aplikasi dan memproses informasi jaringan yang tersedia. Pengontrol ini bertindak sebagai otak yang membuat keputusan bagaimana lalu lintas data akan dirutekan. Setelah membuat keputusan, ia memberi instruksi kepada perangkat jaringan. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan seperti switch menjalankan instruksi yang diterima dari pengontrol. Mereka memindahkan paket data dari satu perangkat ke perangkat lain sesuai dengan rute atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengontrol. Manfaat SDN. Pengelolaan terpusat. Administrator dapat mengelola seluruh jaringan dari satu lokasi dengan kontrol lebih besar terhadap routing dan pengaturan trafik. Keamanan yang lebih baik. Dengan SDN, administrator dapat merespon ancaman dengan lebih cepat dan menyesuaikan konfigurasi keamanan secara dinamis. Skalabilitas. SDN memungkinkan jaringan dengan skala besar untuk dikendalikan lebih efisien dan fleksibel. Komponen utama SDN. Controller SDN mengelola seluruh pengaturan jaringan secara terpusat, memutuskan bagaimana trafik dialirkan. API dan perangkat lunak. SDN menggunakan API untuk mengontrol perangkat jaringan secara terprogram, memungkinkan otomatisasi dan integrasi aplikasi jaringan. SDN dan jaringan berkecepatan tinggi. Otomatisasi SDN. SDN memungkinkan otomatisasi pengaturan jaringan yang sangat penting untuk mengelola jaringan berkecepatan tinggi dan efisien. Optimisasi sumber daya. SDN dapat mengoptimalkan alokasi bandwidth dan routing untuk memastikan kinerja maksimal. Implementasi MPLS dan SDN dalam jaringan modern digital learning. MPLS dan SDN sering digunakan bersama dalam jaringan perusahaan besar untuk penyedia layanan. MPLS menyediakan jalur routing yang cepat, sementara SDN memberikan fleksibilitas dalam manajemen. Contoh implementasi. Penggunaan SDN untuk mengontrol routing di jaringan berbasis MPLS dengan QoS. Penerapan MPLS dan SDN. Contoh studi kasus dari perusahaan yang menggunakan MPLS dan SDN untuk mempercepat jaringan antar data center, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dampak dari penggunaan teknologi ini terhadap performa jaringan dan efisiensi operasional. Masa depan teknologi jaringan berkecepatan tinggi. Integrasi dengan 5G, teknologi jaringan berkecepatan tinggi akan lebih relevan dengan perkembangan 5G yang membutuhkan infrastruktur backhaul yang efisien, jaringan yang sepenuhnya otomatis. Masa depan jaringan berfokus pada otomatisasi penuh dengan AI dan machine learning untuk pengelolaan trafik dan keamanan yang lebih baik. Kesimpulan, jaringan berkecepatan tinggi sangat penting dalam era digital saat ini. Pendukung aplikasi dengan kebutuhan bandwidth besar, teknologi seperti Ethernet, LAN, VLAN,
QoS, MPLS, dan SDN memainkan peran penting dalam memastikan jaringan tetap cepat, efisien, dan dapat diandalkan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.